yang telah kami lakukan mengenai proses pembelajaran anak tunadaksa mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Dr. Mahasuti MPD dan Ibu Retno Kuswandari MPD. Selanjutnya yaitu isi presentasi dari kelompok 4. Yang pertama anggota kelompok 4, yang kedua tujuan observasi, yang ketiga identitas sekolah, yang keempat identitas anak dan orang tua, yang kelima hasil observasi, dan yang keenam kesimpulan. Berikut bisa teman-teman lihat anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Asalia Rizka, saya sendiri, yang kedua Hilwatu Nabila, yang ketiga Nur Hayani, yang keempat Inah Wulandari, dan yang kelima Novika Muna Ramadhani. Selanjutnya yaitu tujuan observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan observasi yang telah kami lakukan. Di mana yang pertama itu adalah mengetahui konsep anak tunadaksa. Di mana yang kita ketahui anak tunadaksa itu adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang terjadi pada otot, persendian, sumsum tulang belakang, otak, dan motorik. Sehingga menghambatnya lingkungan atau adaptasi lingkungan. Terus yang kedua itu ada mengetahui bagaimana pembelajaran anak tunadaksa. Nah, yang ketiga itu ada mengetahui hambatan pembelajaran anak tunadaksa, di mana kita dapat mengetahui hambatan pembelajaran anak tunadaksa ini seperti hambatan pada motoriknya, kognitifnya atau sosial dan emosi yang dia lakukan. Terus ada mengetahui apa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia fase A pada anak tunadaksa, di mana dengan mengetahui alur tujuan pembelajaran ini kita dapat mengetahui tahap-tahap atau proses pembelajaran yang dapat dilakukan pada anak tunadaksa. Dan terakhir ada mengetahui modul ajar pembelajaran bahasa Indonesia, di mana modul ajar ini bertujuan untuk mengetahui metode, terus materi dan strategi yang dapat kita lakukan terhadap anak tunadaksa, dan juga kita dapat mengetahui program khusus yang kita lakukan pada anak tunadaksa. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sebelum ke hasil observasi, saya akan menjelaskan mengenai identitas sekolah, identitas anak, dan identitas orang tua. Kami melakukan observasi di SLB Negeri 1 Padang, yang sekolah ini berstatus negeri dan menggunakan kurikulum merdeka. Bisa teman-teman lihat selengkapnya di PPT yang telah kami tayangkan. Lanjut, kami mengobservasi anak yang bernama F. Anak berjenis kelamin laki-laki ini berumur 7 tahun. Anak ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. F ini mengalami hambatan fisik dan motorik dikarenakan F ini pernah terinfeksi virus sehingga menyebabkan F mengalami hambatan perkembangan, yaitu hambatan perkembangan keterampilan fisik dan hambatan keterampilan bicara dan bahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu identitas orang tua. Anak F ini memiliki ayah yang bekerja sebagai satpam dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah kami lakukan. Dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan pada orang tua, guru dan anak, dikatakan bahwa si F mengalami ketidakbiasaan jenis polio karena disebabkan oleh sumsum tulang belakang dan infeksi oleh virus yang menjalar ke tubuhnya, sehingga dilakukan tindakan pengambilan aliran pada sumsum tulang belakang. Di observasi kali ini kami melakukan tiga kali pertemuan. Di minggu pertama kami melakukan observasi ke SLB Negeri 1 Padang, melakukan asesmen pada si F. Kemudian di minggu kedua kami lanjut melakukan observasi ke rumah si F. Di minggu kedua kami
lebih fokus mengajarkan anak untuk menyusun suku kata dan lembar yang disediakan. Tujuan kami ini untuk supaya si F bisa menyusun suku kata sesuai dengan benda yang telah kami sediakan. Lanjut di minggu ketiga, kami menyediakan lembar kerja berupa penebalan suku kata. Di sini tujuan kami yaitu untuk supaya si F bisa untuk menebalkan hurufnya dan bisa membuat namanya sendiri. Hasil observasi yang telah kami laksanakan di 3 minggu tersebut, si anak sudah bisa membuat namanya sendiri dan sudah bisa menunjukkan nama-nama benda yang telah kami sediakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu menyimpulkan hasil observasi yang telah kami lakukan. Di sini kami melakukan observasi di SLB Negeri 1 Padang kepada anak berinisial F, di mana anak yang berinisial F mengalami hambatan pada fisik dan motorik serta mengalami kesulitan dalam berbicara. Adapun pembelajaran yang kami berikan berupa mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Program yang kami berikan yaitu program mengenal suku kata. Program ini kami lakukan dengan tujuan agar si F lebih dapat mengenal suku kata yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari program yang kami berikan, si F bisa lebih mengenal suku kata yang sebelumnya ia tidak mengetahui, sekarang sudah lancar dalam mengucapkan suku kata. Baiklah, mungkin sekian laporan hasil observasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.